Halo tim Sambat, kembali lagi dan gua Andromeda Doka. Dan kali ini kembali gua di Sambat Podcast untuk membahas balapan MotoGP. Oke, jadi minggu ini akan ada balapan ya. Mungkin kalian udah tahu jadwalnya. Tanggal 2 Mei 2021 di Jerez. Jadi gua akan membahas tentang preview GP Jerez 2021, oke. Jadi balapan dengan temanya Grand Premio Red Bull de España. Oke, jadi balapan ini akan kembali lagi ke Jerez ya. Mungkin udah jadi ritual bertahun-tahun ya, semenjak Jerez dibangun. Tiap tahun pasti bakal balik ke Jerez ya. Nah, untuk sirkuitnya mari gua kasih tunjuk ke kalian. Jadi sirkuitnya ini memiliki 13 tikungan ya, 5 ke kiri, 8 ke kanan. Panjang sirkuit itu 4,4 km dengan lebarnya 11 meter. Jadi pertama kali dibangun ini tahun 86 ya, ini sirkuit. Jadi semenjak itu banyak yang sering balapan, termasuk Formula One juga ya. Formula One dan bisa dibilang jadi venue sirkuit terkenal lah di Spanyol ya. Jadi Jerez ini sebenarnya terletak di Andalusia ya, bagian Andalusia di Spanyol. Andalusia itu bagian selatannya Spanyol, jadi nggak heran kalau cuacanya bakal agak panas lah ya, karena udah mendekati daerah Arab. Bukan daerah Arab, mendekati benua Afrika ya. Mungkin setahu gue sih itu ya. Mohon maaf nih, geografi gue agak buruk. Oke, nggak perlu ngomongin geografi lagi, mari aja gue mulai. Gue jelasin sedikit ya Jerez itu seperti apa. Jadi Jerez itu seperti biasa dimulai dari finish ya, finish straight atau straight line, garis lurus menuju tikungan 1. Tikungan kanan itu namanya kurva Expo 92. Kemudian setelah itu nggak jauh di situ ada tikungan 2 namanya kurva Michelin. Kurva Michelin, kenapa namanya Michelin? Karena merek ban ya, ban yang MotoGP pakai saat ini Michelin, dan diabadikan ya. Diabadikan menjadi nama tikungan. Menuju tikungan 3, habis itu tikungan 4, tikungan 3 dan tikungan 4 bisa dibilang tikungan yang sangat kencang ya, karena tikungannya cuma serong. Kemudian serongnya ke kiri. Habis itu menuju tikungan kelima, kurva Sito Pons. Sito Pons ini nama orang yang merupakan pembalap yang pernah balapan di sirkuit ini. Terus ini setelah tikungan Sito Pons ini belokan ke kanan, habis itu trek lurus. Nah, ini trek lurusnya adalah trek yang terpanjang di sirkuit Jerez ya. Kemudian menuju ke tikungan ke-6. Tikungan ke-6 ini tikungan U ya, U-turn itu menuju tikungan ke-7, namanya tikungan 6 itu kurva Dry Sack. Kenapa namanya Dry Sack? Mungkin karena ini ya, karena tikungannya itu saat pembalap jatuh, mereka kan langsung menuju ke kerikil yang buat ngambatin, karena menghambat motor atau mobil ya, buat celaka, jadi namanya Dry Sack. Kemudian menuju tikungan 7 ke kiri serong dikit, kemudian ke kurva Aspar. Tikungan 8 ya. Tikungan 8 itu ke kiri, tapi dia agak U-turn tapi nggak terlalu tajam. Kemudian menuju tikungan ke-9. Tikungan 9 itu tikungan ke kanan. Namanya adalah kurva Angel Nieto. Angel Nieto ini adalah nama yang sangat terkenal ya, terutama untuk di pembalap. Namanya juga diabadikan di tikungan ke-9. Kemudian kurva Pelqui ke-10, tikungan kanan. Nah, untuk tikungan ke-9, untuk tikungan ke-11 ini bisa dibilang serong juga, serong kanan agak cepet ya. Namanya ada kurva Alex Crivillé. Mohon maaf kalau gue ngomongnya salah.
Dia juga salah satu pembalap motor ya yang cukup terkenal ya pada era-eranya 2000-an. Kemudian menuju kurva Ferrari ya. Ferrari itu tikungan 12. Itu juga cepat. Kemudian menuju tikungan terakhir yaitu itu U-turn ya. Bentuknya U, namanya kurva Lorenzo. Kenapa namanya Lorenzo? Karena namanya diabadikan setelah nama Jorge Lorenzo ya. Pembalap MotoGP yang sekarang udah pensiun. Bisa dibilang Lorenzo salah satu pembalap yang sangat banyak fansnya ya. Namun karena mungkin cedera kenapa-napa dia jadi pensiun dini. Oke, jadi itulah tikungan Jerez ya. Sebenarnya ada tikungan namanya Chicken Sena ya. Chicken Sena ini adalah tikungan modifikasi dari bukan modifikasi tikungan lama dari tikungan 11. Namun dimodifikasi menjadi kurva Alex Crivillé. Kenapa tikungan Chicken Sena ini dihapus? Mungkin karena udah terlalu terlalu tua jalannya, sehingga agak dimodif untuk lebih menarik lah sirkuitnya ya. Chicken Sena ini sebenarnya cukup familiar loh kalau kalian nonton Formula One pada zamannya Michael Schumacher tahun 90-an. Chicken Sena itu masih ada sampai zamannya Ayrton Senna juga ya. Chicken Sena itu late braking biasanya untuk para pembalap ya, pembalap Formula One biasanya cocok buat overtake mereka. Cuman nggak dipakai, mereka pakai tikungan ke-11 buat MotoGP ya. Namun buat Chicken Sena sendiri sebenarnya masih ada, sirkuitnya masih ada dan masih kadang-kadang kepake buat balapan ya. Oke, jadi itulah penjelasan sedikit ya dari sirkuit Angel Nieto Jerez ya. Gue balik ngomongnya sirkuit de Jerez Angel Nieto. Oke, jadi mungkin sirkuitnya ini rekornya sampai saat ini dipegang masih sama Marc Marquez dengan 1 menit 38,051 detik ya. Itu tuh untuk rekor lapnya ya. Oh ya, sebelum itu gue akan bahas sedikit tentang Jerez tahun lalu ya. Mungkin kalian ingat Jerez tahun lalu itu mereka MotoGP mengadakan double header ya. Double header jadi dua balapan dari minggu ke minggu yang berikutnya, tapi di sirkuit yang sama. Dan bisa dibilang salah satu momen horor sih buat Marc Marquez ya, karena dia melakukan kesalahan yang cukup fatal menurut gue. Dan abis itu dia nggak balapan selama 1 musim penuh. Nah, Marc Marquez baru balik lagi pada GP Portimao, tepatnya setelah ronde 2 kali balapan ya. Jadi Marc Marquez balik ke ronde ke-3, kemudian balik lagi ke ronde ke-4 sekarang ya di Angel Nieto ya, di Jerez ini. Bisa dibilang sirkuit favorit ya buat Marquez, Rossi. Tapi mengingat ya, karena Marquez ini sebenarnya dia masih nahan rasa sakit loh sebenarnya. Namun dia kuat-kuatin buat balapan itu sebuah gue kasih thumbs up ya, angkat jempol buat Marquez, karena itu pada saat di Portimao bisa dibilang dia startnya cukup baik. Dari baris kedua dia lolos ke menuju baris ketiga. Namun karena dia menahan rasa sakit, lama-lama dia makin turun. Karena dia mungkin agak badannya nggak kuat yang menopang, tapi hebatnya dia bisa bertahan sampai akhir. Bahkan sampai akhir pun aja dia sempat nangis ya, pas masuk ke pit lagi ketemu rekan-rekannya di Honda, karena dia sendiri nggak nyangka dia bisa dia bisa nyesain balapannya dengan kondisi dia seperti itu. Apakah Marquez yang dulu akan kembali nih ya?
kita lihat di balapannya ya. Juga prediksi siapa yang menang, apapun bisa terjadi lah ya di MotoGP. Tahun lalu kemenangan berturut-turut buat Fabio ya di Jerez dan Andalusia, sama aja sebenarnya. Itu waktu itu dia masih di Petronas Yamaha, tapi sekarang apakah Yamaha tetap sama-sama kuatnya ya, sama kuatnya seperti tahun lalu? Yamaha gue bilang tahun lalu itu mereka kuat di awal tapi hancur di akhir, karena mereka kebanyakan sering pakai mesin baru, lama-lama stoknya habis. Kendala mereka di situ. Oke, jadi prediksi gue sih yang Yamaha bakal bisa lah dominasi sirkuit Jerez ya. Tapi kita lihat, apapun bisa terjadi di MotoGP. Nah, ngomongin MotoGP, gue kasih tahu sedikit ya tentang jadwalnya. Jadwalnya tuh dimulai dari 30 April. 30 April itu untuk FP1 MotoGP ya, itu pukul 14.55 sampai 15.40, dan FP2 nya 19.10 sampai 19.55. Kemudian untuk FP3 nya 14.55 sampai 15.40, kemudian FP4 nya 18.30 sampai 19.00, Q1 nya 19.10 sampai 19.25, Q2 nya 19.35 sampai 19.50. Kemudian hari Minggu mereka pasti selalu ada warm up ya, pemanasan pukul 14.20 sampai 14.40. Kemudian untuk balapannya pukul 19 hari Minggu. Semua waktu yang gue sebut itu dalam waktu Indonesia Barat ya. Jadi jangan lupa untuk tanggal 2 Mei 2021 ya, menonton MotoGP jam 7 malam, dan habis itu nonton Formula One jam 9 malam. Jadi ini bisa bilang double header nih buat kita semua penggemar MotoGP dan Formula One ya. Untuk prediksi siapa yang menang, kalian bisa komen di kolom komentar. Siapa tahu jawaban kalian bener ya, pas gitu. Oke, jadi itu sekian untuk podcast kali ini. Sambat podcast buat kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan yang paling penting enjoy. Oke, jangan lupa nonton balapan ya hari Minggu. 2 balapan MotoGP dan Formula One. Boleh pilih salah satu, boleh MotoGP doang, boleh Formula One doang, atau dua-duanya pun nggak masalah. Oke, jangan lupa di MotoGP ada Moto3 dan Moto2 dan Moto E elektrik balik, oke, tahun ini. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.